Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nama CSVC sempat menghiasi pemberitaan di banyak media olahraga Indonesia. Klub kasta kedua Belgia itu adalah tempat pendidikan pemain muda Indonesia pada 2011 hingga 2013. Sayang, itu hanya berlangsung singkat karena bangkrut. Klub yang didirikan pada 1924 ini pada 2011 diakuisisi oleh Grup Bakri yang dipimpin oleh Aga Bakri. Beberapa pemain Indonesia dibawa ke klub sebagai hasil dari pengambil alihan tersebut. Sayangnya kekuatan uang Grup Bakri tidak sanggup menopang operasional klub. Pada 13 Mei 2014, Vise diambil alih investor Inggris dan Belgia. Tapi itu tidak banyak membantu karena pada 28 Oktober 2014 klub dinyatakan bangkrut. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas nasib 7 pemain Indonesia lulusan CSVC. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Yang pertama ada Manahati Lestusen. Selain menjadi anggota TNI AD berpangkat Sersan 2, Manahati juga masih aktif bermain sepak bola di level profesional. Pemuda kelahiran 17 Desember 1993 tersebut masih tercatat sebagai bek sekaligus kapten Persikabo 1973. Manahati bergabung dengan Vise melalui jalur Deportivo Indonesia. Itu adalah proyek pengiriman pemain muda Indonesia ke Uruguay oleh PSSI yang didanai Grup Bakri. Sempat dipinjamkan ke Penarol U19, Manahati langsung terbang ke Belgia setelah tidak lagi menimba ilmu di Uruguay. Selama membela Vise pada 2012-2013, Manahati hanya bermain 2 kali di Divisi 2 Belgia. Dari Vise, dia kembali ke Indonesia untuk dikontrak Bayangkara FC yang saat itu bernama Persebaya, kemudian ke Barito Putra dan PSTNI yang kini menjadi Persikabo 1973. Number 2. Yang kedua ada Abdul Rahman Lestaluhu. Karir dan jalan hidup Rahman di sepak bola sama seperti Manahati. Dari Deportivo Indonesia ke Penarol U19 dan Vise. Kemudian Rahman pulang ke Indonesia untuk bergabung dengan Bayangkara FC yang saat itu bernama Persebaya. Winger kelahiran 23 Agustus 1993 itu lalu ke Persija Jakarta, kemudian ke 757 ke Prijaya, Semen Padang, dan Badak Lampung. Musim ini dia bermain lagi untuk Kabau Sirah. Number 3. Yang ketiga ada Yandi Sofyan Munawar. Menyandang status adik dari mantan bintang Persib Bandung dan Timnas Indonesia, Yainal Arif, bukan pekerjaan mudah untuk Yandi. Pasalnya dia selalu dibanding-bandingkan dengan sang kakak. Apalagi Yandi dan Arif memiliki posisi yang sama sebagai penyerang tengah. Dia ikut seleksi Deportivo Indonesia dan terbang ke Uruguay. Selanjutnya, pemuda kelahiran 25 Mei 1992 tersebut bergabung dengan Vise. Kemudian musim 2011-2012, dia bermain 15 kali dan pada 2012-2013 merumput 6 kali. Tapi dengan 21 kesempatan yang didapatkan, Yandi tidak pernah bikin gol. Akibatnya dia dikontrak Arema Kronus pada 2013 dan 2014. Yandi dipinjamkan ke Brisbane Roar Junior. Tidak lama di Australia, dia kembali ke Indonesia. Sempat bermain 2 musim untuk Persib, dia pindah ke Bali United. Setelah kontrak kerja berakhir pada 2018, Serdadu Tridatu tidak melanjutkan kerjasama dengan Yandi. Untuk 2019 dan 2020, Yandi tidak memiliki klub. Dia sempat mengikuti seleksi di PSM Makassar pada 2019 dan Barito Putra pada 2020, tetapi gagal lolos di kedua klub Liga 1 tersebut. Number 4. Yang keempat ada Yeriko Kristiantoko. Dia bermain untuk Vise pada 2011-2012 setelah lulus dari Deportivo Indonesia. Tapi tidak ada yang bisa diperbuat fullback kiri kelahiran Malang 14 Januari 1992 itu setelah hanya menghangatkan bangku cadangan. Lalu Yeriko pulang ke Indonesia untuk membela Arema Kronus.
Perseka Metro, Borneo FC, 757 Keprijaya, Kalteng Putra, PSS Sleman, Sriwijaya FC, dan terakhir Persijap Jepara. Setelah membela Indonesia U16, U19, dan U23, Jericho sama sekali belum pernah membela timnas senior di pertandingan resmi maupun uji coba internasional. Number 5. Yang kelima ada Zainal Haq. Dia menjadi satu dari 4 pemain Indonesia yang berkesempatan membela Peñarol Junior setelah menimba ilmu di Deportivo Indonesia. Dari Uruguay, pemuda kelahiran Sidoarjo 5 April 1992 tersebut dikontrak Bayangkara FC saat masih bernama Persebaya, kemudian Persela Lamongan, Kalteng Putra, Aceh United, Badak Lampung, dan Mitra Kukar. Sama seperti kebanyakan lulusan Deportivo Indonesia dan Visey, karir Zainal juga kurang menjanjikan di level senior. Tidak ada satupun pertandingan yang menampilkan Zainal dengan skuad senior Garuda. Number 6. Yang keenam ada Samsir Alam. Dulu orang diselimuti euforia ketika melihat Samsir bermain di lini depan timnas Indonesia U19. Postur bagus, wajah tampan, dan kecepatan yang dimiliki membuat media ramai-ramai memberi julukan bombastis, salah satunya predikat bocah ajaib. Selain dengan Deportivo Indonesia, Samsir pernah menimba ilmu di tim junior Peñarol, Heerenveen, hingga VTC Arnhem. Dia juga dikontrak Visey dan sempat dipinjamkan ke DC United ketika Erick Thohir menjadi pemilik. Sayang ketika memasuki level senior, pemuda kelahiran Agam 6 Juli 1992 malah layu. Tidak ada panggilan timnas senior yang didapat. Permainan Samsir untuk Sriwijaya FC, Pelita Bandung Raya, hingga Persiba Balikpapan sangat mengecewakan. Ditambah cedera yang sering didapat, Samsir benar-benar tenggelam dengan nama besarnya sendiri. Dia hilang dari lapangan hijau dan tiba-tiba muncul di layar televisi. Ternyata Samsir beralih profesi menjadi model dan pemain sinetron. Number 7. Yang ketujuh ada Alvin Tua Salamoni. Jika tidak karena mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat tulang kakinya patah, karir Alvin akan cemerlang di level senior. Meski akhirnya pulih dan melanjutkan karir, permainan Alvin benar-benar berbeda. Dia hanya menjadi pemain yang biasa-biasa saja di sejumlah klub Liga 1. Fullback kelahiran 13 November 1992 itu juga hanya memiliki kesempatan membela timnas senior 2 kali. Padahal sebelum kecelakaan, Alvin menunjukkan kualitas sebagai pemain berbakat. Selepas dari Deportivo Indonesia, dia bergabung Visey. Alvin adalah pemain inti. Dia menjadi pemain Indonesia yang paling sering membela Les Oyes. Pada 2011, 2012, dan 2012-2013, Alvin merumput sebanyak 49 kali. Dari Visey, Alvin bermain untuk Bayangkara FC yang saat itu bernama Persibaya, kemudian ke Persija Jakarta, Sriwijaya FC, dan Arema FC. Musim ini Alvin sebenarnya dipinjamkan ke Madura United, tapi kompetisi terlanjur terhenti karena COVID-19. Nah, itulah tadi nasib 7 pemain Indonesia lulusan CS Visey. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.